banyak keahlian. Keduanya itu ahli di bidang kedokteran dan filsafat. Karya mereka itu banyak dinikmati di seluruh dunia dan banyak diakui oleh kalangan ilmuwan barat. Bahkan karya mereka itu pernah dijadikan satu-satunya rujukan di dunia kedokteran. Materi yang pertama itu ada Al-Ghazali itu adalah seorang ilmuwan besar Islam. Ia dijuluki Hujjah Islam, al-Islam atau pembela Islam. Beliau ini dikenal sebagai ahli filsafat dan tasawuf yang memiliki banyak karya pemikiran dan memiliki pengaruh yang besar pada perubahan dunia. Al-Ghazali sendiri itu memiliki nama asli Muhammad bin Ahmad At-Tusi. Beliau itu lahir di kota Tusi atau sekarang yang menjadi negara Iran pada tahun 450 Hijriah. Jadi ayah Al-Ghazali itu seorang sufi yang sangat waro, yang hanya makan dari penghasilan dan jerih payah beliau sendiri. Dan beliau itu setiap hari berdoa kepada Allah, ya Allah, karuniailah hamba seorang anak yang pandai dan soleh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu mengabulkan doanya dengan lahirlah Al-Ghazali menjadi seorang ahli fikih. Pendidikan awal Al-Ghazali itu ada di Tus. Lalu ia melanjutkan belajarnya ke jurusan di bidang hukum kepada Abu Nas al-Ismail pada tahun 1015 sampai 1085 Masehi. Pada usianya yang ke-20, beliau itu pergi ke Nisambur untuk mendalami ilmu fikihnya dan tauhid kepada Al-Juwaini, yaitu pada tahun 1028 sampai dengan 1045 Masehi. Selain belajar ilmu fikih dan tauhid, ia juga melakukan praktek tasawuf dibimbing oleh Abu Ali Al-Farmazi yang menjadi murid Al-Iman Qushayri pada tahun 986 sampai 1072 Masehi. Nah, pada tahun 1091 Masehi beliau itu diundang oleh Nizam al-Mulk untuk menjadi guru besar di Nizamiyah Baghdad, dan dari sinilah kemudian beliau itu mulai dikenal dan memiliki posisi yang tinggi. Al-Ghazali sendiri itu merupakan sosok yang teladan dan haus akan ilmu ya. Berbagai ilmu pengetahuan itu ia pelajari seperti Al-Quran, usul fikih, ilmu kalam, fikih, filsafat, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus terhadap ilmu pengetahuan, beliau juga itu haus untuk meneladani rohaninya. Oleh karena itu ia meninggalkan kota Baghdad menuju Damaskus, melakukan khalwat dan ittifaq serta mengurung diri di menara masjid kota. Nah, ada banyak sekali ya karya-karya Al-Ghazali sendiri, sekitar ada 72 karya yang sudah beliau tulis. Yang salah satunya yang sangat terkenal itu Ihya Ulumuddin, atau menghidupkan kembali ilmu-ilmu religius yang banyak dijadikan dalam hal pelajaran ilmu tasawuf. Jadi materi-materi tasawuf tuh kebanyakan kita tuh ambil dari karya-karyanya si Al-Ghazali ini, karena Al-Ghazali itu karyanya yang sangat terkenal tuh yang tasawuf itu. Ada juga di bidang
ketiga itu ada mi'yar al-ilmi atau standar pengetahuan. Usul fikih itu ada al-mustasfa fi ilmi al-usul atau intisari ilmu tentang dasar-dasar fikih. Terus dalam bidang tasawuf itu ada miskat al-anwar atau ceruk cahaya dan lain-lainnya. Jadi setelah meninggalkan jabatannya dan kemenggahan di Baghdad, Al-Ghazali ini tinggal di kota kelahirannya yaitu di Tus. Pada masa akhir sisa hidupnya ini, Al-Ghazali mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat sholat para sufi. Jadi sebelum meninggal itu beliau itu sudah bersiap ya, seperti orang yang tahu kalau beliau itu akan meninggal dunia. Jadi beliau itu mandi, habis itu mengenakan kain kafan sendiri, lalu berbaring sambil membaca Al-Quran hingga wafat dengan tenang. Jadi seluruh waktu beliau meninggal itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran aja dan mempelajari hadis serta mengajarnya. Beliau itu wafat pada tahun 55 Hijriah atau 1111 Masehi
Ditus dalam usia 50 tahun. Yang kedua itu ada Ibnu Sina.
40 kali sampai beliau itu menghafalnya. Tetapi beliau itu nggak paham maksud buku ini tuh apa. Tapi karena beliau itu gigih dan ingin tahu, jadi beliau itu pergi ke pasar Hoa khusus buku-buku untuk mencari apa sih maksud dari buku ini, sampai ia menemukan buku karya Al-Farabi sebagai kunci dari jawaban bukunya itu. Nah, selain cerdas dan gigih, beliau itu juga sosok yang taat beribadah ya kepada Allah SWT. Beliau itu sosok yang kreatif, tidak putus asa, sabar, dan tekun dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Contohnya beliau tidak putus asa seperti yang tadi, beliau itu tidak paham tentang buku metafisika karya Aristoteles itu, tapi beliau itu nggak cuma diem aja, oh udahlah aku nggak paham, ya udahlah diem aja. Tapi beliau itu mencari buku-buku lain untuk menemukan kunci apa sih maksud buku ini, sampai beliau ketemu arti dari buku itu apa. Seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina itu banyak juga ya mempunyai karya-karyanya. Ada sekitar 200 karya buku yang beliau punya. Sebagai pakar lainnya mengatakan bahwa karya tulis sekitar ratusan diantaranya karya-karya Ibnu Sina itu ada kitab Al-Shifa atau obat. Jadi di kehidupan Ibnu Sina ini penuh dengan aktivitas dan kerja keras ya, sehingga suatu hari itu dia itu terkena penyakit akut yang sudah tidak dapat diobati lagi. Karena penyakit akut itu akut terus dan makin parah, Ibnu Sina itu akhirnya tidak mampu makan dan bekerja seperti biasanya. Meskipun ia mencoba mengobati dirinya sendiri, kan beliau ini kan seorang dokter yang ini ya terkenal, jadi beliau itu mencoba mengobati dirinya sendiri yang terkenal maka akut itu, tapi beliau itu tidak bisa mengobatinya, tidak menemukan obatnya. Penyakit itu malah semakin memburuk, semakin diobatin itu malah semakin memburuk. Dari situlah kondisi fisik yang Ibnu Sina itu melemah. Jadi di hari-hari menjelang wafatnya ini, Ibnu Sina itu sering memakai pakaian yang berwarna putih, mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin, terus memerdekakan beberapa budak, terus beribadah kepada Allah SWT. Beliau sendiri itu wafat pada tahun 428 Hijriah atau
1037 Masehi. Beliau wafat pada usia yang ke-58 tahun. Nah, beliau ini dimakamkan di kota Hamadan, yang sekarang itu menjadi negara Iran ya. Yaitu di Iran bagian barat. Nah, dan makamnya itu dikenal sebagai makam Ibnu Sina atau Mausoleum of Avicenna. Itu tadi ya materi dari saya. Baik, untuk pengulasnya sekarang saya mau tanya. Sebutkan salah satu karya Ibnu Sina. Terus kalau karya ini Al-Ghazali. Ada yang tahu nggak Ibnu Sina ini dimakami di mana? Ya, Iran. Ada yang mau tanya? Ya. Kan beliau kan sebelumnya itu kan beliau kan bekerja dengan sangat giat. Beliau itu mengumpulkan uang. Jadi beliau itu sebelum beliau sakit-sakitan, beliau itu kan seorang dokter terkenal ya. Nah, dari situ beliau itu mendapatkan uang. Jadi sebelum beliau wafat itu jadi kan uang beliau udah banyak kan ya. Nah, uang yang beliau punya itu daripada nggak digunain buat hal-hal yang baik, jadi sama beliau itu buat sedekah, buat memerdekakan. Iya.